Desa Ketapang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Ketapang terdiri dari berbagai suku, yaitu Lampung, Semendo, Jaseng, dan Jawa. Batas utara Desa Ketapang berbatasan dengan Desa Sumbernadi, timur dengan Laut Jawa, selatan dengan Legundi, dan barat dengan Bangunrejo. Jarak dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan yaitu berjarak 2,67 km. Sedangkan jarak dari kantor kelurahan hingga ke pusat kota yaitu berjarak 23,5 km. Di Desa Ketapang terdapat 7 lembaga pendidikan yaitu 3 SD, 2 TK, 1 PAUD, dan 1 MTS. Luas dari Desa Ketapang yaitu 1.200 hektar. Di Desa Ketapang terdapat 5.940 jiwa, 1.620 kakak, 24 RT, dan 8 dusun. Di Desa Ketapang terdapat 3 pendapatan utama yaitu nelayan, petani, dan PNS. Selain itu juga, di Desa Ketapang terdapat 3 wisata, yaitu Batu Putih, Bambu Kuning, dan Makam Al-Habib Ali bin Alwi Al-Aidrus. Dalam pelaksanaan program kerja kami turut serta mengajak Karang Taruna, tetapi Karang Taruna di Desa Ketapang sedang vakum, sehingga kami berencana akan membentuknya kembali. Untuk rangkaian kegiatannya yaitu kami mengumpulkan pemuda di Balai Desa Ketapang dan setelah itu kami mengadakan pelantikan Karang Taruna yang disaksikan oleh Karang Taruna Kecamatan Ketapang. Program kerja yang pertama yaitu ekonomi kreatif berupa pembuatan terarium. Rangkaian kerja dalam pembuatan terarium yang pertama yaitu pengambilan pasir, yang kedua pengayakan pasir, yang ketiga yaitu pewarnaan pasir menggunakan one-tex, dan setelah itu praktik menghias botol kaca menggunakan pasir yang telah diwarnai tersebut. Jika telah selesai, masukkan pasir ke dalam botol kaca, setelah itu taruh sekulen di atas pasir tersebut. Diharapkan setelah praktik pembuatan terarium ini, ibu-ibu PKK dapat memanfaatkan pasir pantai yang melimpah di Desa Ketapang. Pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 7 Februari tahun 2022, telah dilaksanakannya kegiatan dalam program kerja pembuatan lapangan sepak bola berupa survei lapangan untuk mengetahui potensi lapangan sepak bola terkait apa saja yang bisa dikembangkan dalam pembuatan lapangan sepak bola. Setelah selesai melakukan survei, kami mahasiswa KKN beserta pemuda Desa Ketapang melakukan gotong royong guna membersihkan lingkungan sekitar lapangan Desa Ketapang seperti memotong rumput, meratakan struktur ke tanah, membuang sampah-sampah yang ada di lapangan sepak bola Desa Ketapang, membuat gawang dan juga memasang jaring gawang. Setelah selesai melakukan kegiatan gotong royong, kami mahasiswa KKN melakukan persiapan untuk kegiatan turnamen sepak bola seperti membuat proposal kegiatan, membuat serta membagikan undangan, membuat ID card panitia turnamen sepak bola, dan melaksanakan kegiatan berupa pembentukan panitia untuk kelancaran turnamen sepak bola Desa Ketapang ini sendiri.
Setelah semua persiapan dirasa sudah dilakukan, kami mahasiswa KKN beserta Karang Taruna Desa Ketapang membagikan proposal yang berupa pengajuan dana kepada PT-PT seperti Alfamart, Indomaret, dan SPBU, dan juga Pertamina yang ada di Simpang 5 yang berada di sekitar wilayah Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kemudian kami mahasiswa KKN beserta pemuda Desa Ketapang mengadakan kegiatan berupa turnamen sepak bola yang mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022 yang diikuti oleh 14 tim yang terdiri dari Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, Dusun 5, Dusun 6, Dusun 7, dan juga Dusun 8 yang ada di Desa Ketapang. Program kerja selanjutnya adalah melakukan kegiatan senam jantung sehat bersama masyarakat Desa Ketapang, khususnya para ibu-ibu. Program kerja senam jantung sehat ini dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat dan untuk meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat Desa Ketapang. Kegiatan senam sehat ini dilakukan minimal 1 kali dalam seminggu. Masyarakat Desa Ketapang sangat antusias mengikuti kegiatan senam jantung sehat ini, khususnya para ibu-ibu yang dapat mengisi waktu luang setelah melakukan pekerjaan rumah agar tubuh menjadi lebih bugar dan fit. Senam jantung sehat adalah olahraga yang baik untuk kesehatan jantung. Di Indonesia, senam jantung sehat cukup populer. Bahkan, senam jantung sehat ini sudah dibuat sampai beberapa seri dan cocok digunakan oleh semua orang. Senam jantung sehat juga merupakan olahraga yang disusun dengan mengutamakan kemampuan jantung, gerakan otot besar, dan kelenturan sendi, agar dapat memasukkan oksigen sebanyak mungkin ke dalam tubuh. Senam jantung sehat bertujuan merawat jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat membuat kerja jantung menjadi optimal, karena kedua organ tersebut bekerja saling berhubungan. Senam jantung sehat juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain adalah memperbaiki denyut nadi, memperlancar aliran darah, dan membuat metabolisme berjalan dengan baik. Vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di MI Islamiyah Ketapang. Vaksin yang dilakukan di MI Islamiyah Ketapang berjalan dengan sangat lancar, yang diikuti oleh seluruh siswa dan siswi MI Islamiyah Ketapang. Vaksinasi dilakukan oleh pegawai puskes dan juga bidan desa yang dibantu oleh para guru dan mahasiswa KKN. Para guru membantu vaksinasi dengan mendata siswa dan siswi yang mengikuti vaksin. Data-data tersebut yaitu berupa kartu keluarga yang ditulis dengan nomor telepon. Bidan desa memberikan kuesioner bagi siswa dan siswi yang akan melakukan vaksin. Kuesioner tersebut nantinya akan diisi oleh para siswa dan siswi MI Islamiyah Ketapang yang akan digabungkan dengan kartu keluarga. Kami membantu dengan memanggil para siswa dan siswi yang akan melakukan vaksin. Setelah para siswa dan siswi divaksin, kami juga membantu memberikan hadiah kepada siswa-siswi yang sudah bersedia melakukan vaksin. Vaksin dilanjutkan 1 bulan setelahnya. Pada vaksin kedua, sama seperti vaksin sebelumnya, guru mendata siswa dan siswi yang akan melakukan vaksin dan kami memanggil para siswa dan siswi yang akan melakukan vaksin. Nah, pada vaksin kedua ini, tidak hanya siswa dan siswi MI Islamiyah Ketapang saja, tetapi MI dari Legundi juga mengikuti vaksin di MI Islamiyah Ketapang. Kami, mahasiswa KKN, membantu guru dari MI Legundi di dalam proses mendaftarkan para siswa dan siswi untuk melakukan vaksin hingga para siswa dan siswi tersebut selesai melakukan vaksin. Cerdas cermat adalah pertandingan adu ketajaman berpikir dan ketangkasan menjawab secara cepat dan tepat. Dengan menggunakan cerdas cermat, peserta didik diharapkan dapat membaca dan memahami materi secara luas, khususnya untuk anak-anak MI Islamiyah Ketapang. Dengan diadakannya cerdas cermat ini, kami berharap dapat membantu dalam melihat potensi siswa dan siswi di bidang pelajaran tertentu. Hal pertama yang kami lakukan dalam program kerja cerdas cermat yaitu kami melakukan survei ke MI Islamiyah Ketapang dan kami meminta izin kepada Kepala Sekolah MI Islamiyah Ketapang untuk mengadakan program kerja cerdas cermat, dan kami juga meminta rekomendasi kelas mana yang akan kami gunakan untuk cerdas cermat. Dari Kepala Sekolah MI Islamiyah Ketapang menyarankan untuk menggunakan kelas 6 sebagai kelas yang akan dipakai untuk cerdas cermat. Kelas 6 tersebut beranggotakan 20
4 siswa dan siswi. Kemudian berdasarkan jumlah murid tersebut, kami membaginya menjadi 6 kelompok yang beranggotakan 3-4 siswa dan siswi. Kemudian kami merancang soal yang akan kami berikan kepada siswa dan siswi kelas 6 tersebut. Kami membuat kelompok soal yang terdiri dari pelajaran agama, bahasa Lampung, matematika, sejarah, dan pelajaran umum. Kami memberikan soal dengan membacakannya, lalu para siswa dan siswi menjawab dengan cepat pertanyaan yang telah diberikan dengan cara mengangkat nama kelompok yang telah diberikan. Cerdas cermat dilakukan dengan 2 sesi. Pada sesi pertama, skor tertinggi diperoleh oleh kelompok 1, 4, dan 5. Sesi kedua atau sesi final dimenangkan oleh kelompok 4. Penanaman pohon. Program kerja ini dilakukan karena melihat kondisi desa Ketapang yang terletak di pinggir pantai sehingga sangat gersang dan sangat berpolusi. Maka dari itu, program kerja ini diharapkan akan menciptakan penghijauan di desa Ketapang. Program kerja ini dimulai pada tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 28 Januari 2022. Penanaman pohon dimulai sepanjang jalan utama yaitu dari Dusun 4 sampai pinggir pantai yaitu Dusun 1. Bibit pohon yang ditanam yaitu bibit pohon gelodokan sebanyak 900 bibit pohon yang diperoleh dari Balai Persemaian Permanen Lampung Selatan, BPDA SHL Huai Seputih Huai Sekampung yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Ketapang. Pohon gelodokan adalah salah satu jenis pohon yang terkenal di Indonesia. Pohon ini menjadi salah satu pohon yang disebut dengan pohon evergreen karena bisa tumbuh dengan baik, walaupun perubahan cuaca dan iklim terjadi di sekitarnya, sehingga tidak akan terpengaruh dan tidak akan menyebabkan daun dari pohon ini berguguran. Bibit gelodokan dipilih karena tidak tersedianya bibit pohon yang kami inginkan, yaitu bibit pohon ketapang kencana, yang diharapkan akan menjadi simbol ikon desa Ketapang. Tetapi, bibit yang diinginkan baru akan tersedia pada bulan Juli 2022. Program kerja ini diadakan di Balai Desa Ketapang pada tanggal 19 Januari 2022 yang diadakan oleh DPL KKN Unila, yaitu Dr. Andes Eri Setiawan, MSI, dan kawan-kawan. Kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama 3 desa di bawah naungan Bapak Eri selaku DPL KKN Unila. Database desa adalah kumpulan data-data yang penting sebagai salah satu arsip untuk mengetahui informasi tentang masyarakat desa. Informasi desa tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, misalnya untuk penyusunan sebuah program pengembangan masyarakat. Dalam pelatihan ini, pemateri juga menerangkan bagaimana cara penggunaan Microsoft Excel yang masih awam dipelajari oleh aparatur desa setempat. Kegiatan ini dilakukan guna melatih aparatur desa untuk pembuatan database administrasi desa. Program kerja ini diawali dengan pembuatan desain banner untuk dipasang di lokasi kegiatan. Kemudian, mahasiswa KKN dari 3 desa yaitu Desa Ketapang, Desa Sri Pendowo, dan Desa Sumur mempersiapkan dan membersihkan Balai Desa Ketapang yang akan dijadikan lokasi kegiatan pelatihan pembuatan database administrasi desa tersebut. Kegiatan yang dilakukan antara lain memasang taplak meja, menyapu lantai dan menyusun meja, kursi, serta mempersiapkan proyektor untuk menampilkan materi yang akan diberikan oleh Bapak Eri selaku pemateri. Kami juga mempersiapkan laptop yang akan digunakan oleh aparatur desa untuk mengikuti pelatihan ini karena tidak semua perangkat desa memiliki laptop.